Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Guru-guru kita, para asatis, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah i'tikaf, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas itu buahnya, sedangkan pokoknya itu tauhid. Jadi ibarat pokok kayu, ikhlas itu buahnya, pokok batang kayunya tauhid. Jadi kalau ada orang tidak ikhlas, berarti masalahnya bukan pada buahnya, tapi memang mungkin pokok kayunya sudah mati, atau pokok kayunya itu rusak, atau kurang pupuk, atau kurang air, dan lain sebagainya. Maka pokok inti masalahnya ada pada tauhid. Makanya kata ulama, awwaluddin, yang pertama kali dalam agama ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Contoh simpelnya begini. Dalam satu kelas ada mahasiswa 20 orang. Mahasiswa kelas internasional, terbatas, limited, cuma 20 orang mahasiswanya, karena mesti lulus pesantren, hafal Quran, hafal hadis, bahasa Arab, bahasa Inggris, jadi tak banyak, cuma 20 orang. Lalu kemudian mahasiswa tadi mesti kenal dengan baik bahwa yang berkuasa di kelas itu dosen, tauhid satu, tunggal, esa, tak berbilang, cuma dosen itulah yang berkuasa. Adapun kawan-kawan dia yang 19 orang itu memuji dia, mengatakan kaulah orang yang bahasa Inggrisnya paling hebat, kaulah yang bahasa Arabnya paling mantap, engkaulah yang menulis makalahnya paling rapi, itu tidak ada berefek apa-apa sedikit pun, karena keputusan hanya milik tunggal dosen dia sendiri saja. Begitu lebih kurang bayangannya. Jadi kalau si mahasiswa masih berpikiran bahwa 19 orang tadi memberikan efek pengaruh kepada dia, berarti rusak ikhlasnya. Dari mana ikhlas itu? Dari pengetahuannya, dari pengenalannya, yang tunggal bahwa yang berkuasa di kelas itu hanya satu saja, dosen itu saja, yang lain tak berkuasa. Jadi kalau betul tauhidnya, insya Allah lurus ikhlasnya. Kalau subur pokok kayunya, insya Allah manis buahnya. Kalau betul pupuk siram rawatnya, bibitnya, insya Allah betullah buah. Jadi buah ikhlas kita selama ini tak betul. Kalau kita telusuri ke pangkal, kalau kita lihat air itu beku, berarti kita tengok lagi ke pangkal, kenapa dia rusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tauhidnya betul, tak ada beda antara cacian, makian, sumpah serapah dengan pujian. Karena cacian itu dari orang, pujian itu dari orang, dan orang itu tidak mempengaruhi apa-apa sedikit pun. 19 orang yang di kelas tadi memuji, tak berpengaruh pada nilai dia, karena nilai itu datang dari dosen yang tunggal itu. 19 orang itu mencaci maki, bahasa Arab kau tak bagus, suara kau tak betul, bahasa Inggris kau pun tak hebat, lalu kemudian makalah kau ni salah semua, tak berpengaruh sama dia. Kenapa? Karena yang berkuasa tunggal di kelas itu hanya dosen itu semata. Begitulah agaknya perumpamaan. Saya pakai perumpamaan ini karena memang dalam Quran itu selalu pakai perumpamaan. Contoh, siapa yang sedekah pahalanya banyak. Banyak itu kan tak tergambar dalam pikiran kita. Sebanyak apa? Maka dikasih Allah perumpamaan.
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, kama sali habbah, macam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, 7 bulir, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir ada 100. Terbayanglah di kepala kita, satu biji pecah kulitnya, keluar batangnya, keluar cabangnya, dalam satu cabang tumbuh 100. Satu jadi 7, jadi 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak lagi daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya dan Allah maha tahu. Itu namanya tamsil, perumpamaan. Karena banyak perkara yang tak bisa ditangkap manusia, ketika dikasih perumpamaan menjadi lebih mudah dia sebagai contoh. Begitulah saya mengaitkan antara tauhid dengan ikhlas. Bahwa kalau betul tauhidnya, maka insya Allah benar buah ikhlasnya. Jadi kalau begitu kita betulkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di masjid-masjid mesti ada satu kajian tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Tauhid itu sumbernya Quran. Tauhid itu sumbernya hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian disusun oleh para ulama menjadi ilmu yang sistematis. Sama macam fikih. Fikih itu sumbernya Quran, hadis Nabi Muhammad SAW. Datang Imam Syafi'i, disusunnya menjadi yang sistematis. Ini rukunnya, ini syaratnya, ini wajibnya, ini sunatnya, ini makruhnya, ini yang membatalkannya. Datanglah guru-guru kita mengajarkan rukun sholat ada 13. Mana ada Imam Syafi'i? Nabi SAW pernah mengajarkan dalam hadis rukun sholat ada 13. Mana ada dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ada disebut rukun sholat ada 13? Tak ada. Dari mana datang itu? Ulama menyusunnya secara sistematis supaya mudah dipahami umat. Begitu juga dengan tauhid ini. Tauhid tak usah bahas kitab Imam Mazhab Asy'ari sifat 20. Langsung saja ke Quran dan hadis. Ayatnya begitu banyak, mana bisa kita kuasai? Hadisnya dalam Sahih Bukhari 7275 hadis, mana kita hafal? Maka datang ulama menyusunnya secara sistematis supaya mudah umat ini. Maka disusunlah sifat 20. Allah itu ada. Samakah adanya dengan kita? Kita ada, dia juga ada. Apa beda ada dia dengan kita? Kita ada karena diadakan. Dia ada, maha ada, sudah ada sebelum kata ada itu ada. Maka tak layak untuk ditanyakan dengan kata ada karena dia sudah ada sebelum kata itu ada. Pusingnya membahas ada tuh bingung orang, bingung. Maka Allah itu ada, wujud. Adanya kita ini karena ada sumbernya. Sama macam lampu ini ada, hidup menyala dia. Kenapa? Karena ada sumbernya, PLN. Pembangkit listrik tenaga air. Kalau sampai PLTA Kota Panjang kemarau, air berkurang, turbin tak bisa, ganti-ganti padam. Kalau begitu, bukan dia ada. Dia ada karena ada sumber adanya. Begitu juga dengan kita ini. Kita ini ada, bernapas, bernyawa, melihat, mendengar, melangkah, mengayunkan tangan, bergerak. Karena ada yang menggerakkan. Kita ini hanya macam bayang-bayang saja. Bayang-bayang, ada tiang. Ketika cahaya matahari datang, nampak bayang-bayang. Ketika petang gelap, hilang bayang-bayang. Kalau begitu bayang-bayang itu ada, karena ada yang menciptakan bayang-bayang. Karena ada yang lain. Kalau tak ada, maka dia hilang. Maka sadarlah dia bahwa sesungguhnya dia tak ada. Makanya kita selalu berkata, aku ini tak ada apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Pak Haji membangun Masjid Ar-Rahman. Enggak, bukan saya. Cuman kalian tengoklah tanda tangan saya dari situ. Sama aja. Rusak tauhid. Oleh sebab itu maka orang kalau riya itu bukan masalah akhlak. Jadi banyak orang mengatakan orang yang riya itu akhlaknya tidak baik.
Riya kaitannya bukan akhlak. Riya itu tauhid. Tauhidnya rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jadwal khutbah di Masjid Akramun Nas Undri, Gobah. Kelas hari Jumat waktu itu saya masih mengajar di UIN. Lama betul lah pembahasan sama mahasiswa nih, tanya jawab. Akhirnya keluarlah saya dari UIN Panam jam 12 kurang 15. Udah digas habis-habisan dari Panam. Macet pula lah di simpang Jalan Sudirman 2 kali. Jalan Nangka sekali dekat SKA. Kemudian Sudirman simpang Nangka depan Gramedia, macet 2 kali. Pas sampai saya di halaman Masjid Akramun Nas, khotib pun naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mungkin kita klakson khotib itu nunggu. Khotib pun naik. Saya pun berwudu ke samping. Dalam hati saya, begitulah Allah ingin mengajarkan ikhlas, bahwa nanti mungkin di akhirat nanti mungkin agak-agaknya di akhirat jadwal khutbah saya Jumat di Akramun Nas itulah yang pahalanya bulat. Yang lain sudah dirusak oleh pujian jamaah. Selesai berapi-api khutbah Ustaz. Masya Allah, hilang 50%. Habis itu diupload pula di internet. Oh, jempol 5.000 jempol hilang. Jadi kadang yang kita duga tidak berpahala, justru kadang di situ pula lah banyak pahalanya. Makanya ibadah ini kalau kita lihat, semakin minim unsur manusia di dalamnya, maka semakin besar pahalanya. Contoh sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Sholat yang paling utama sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud? Karena sholat tahajudlah yang paling minim unsur manusia. Idul Fitri yang tak sembahyang pun Idul Fitri juga. Idul Adha yang tak pernah Idul Fitri pun datang Idul Adha. Karena Idul Adha ada pembagian kupon. Sholat semakin minim unsur manusianya, semakin besar ikhlasnya. Di bawah sholat tahajud, sholat subuh. Kenapa sholat subuh? Karena sholat subuh minim. Beda sama sholat maghrib. Sholat maghrib orang udah pulang kantor. Memang dari maghrib, dari kecil saya sampai tua nih, sholat maghrib lah yang paling ramai di antara 5 sholat. Puasa. Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan as-sawmu li, puasamu itu untukku, kata Allah Ta'ala. Karena puasalah ibadah yang paling minim unsur manusianya dibandingkan yang lain. Haji, semua orang tahu. Berangkat tahun 2030, kendurinya 2021. Semua orang tahu. Semua pegawai bank itu tahu, udah setor ONH. Semua pegawai Kemenak tahu. Sedekah, semua orang tahu. Apalagi ditulis di masjid. Apalagi tanda tangan prasasti. Berapa ratus sak semen tanah wakaf dia. Yang lebih parahnya lagi, nyumbang tanah tidak, nyumbang semen tidak, nyumbang batu bata tidak, tanda tangan dia pun yang paling besar. Siapa itu? Abdul Somad. Saya ngasih tanah tidak, semen tidak, itu bagian tanda tangan. Pahalanya tidak, rianya dapat. Nah, oleh sebab itu maka ibadah yang paling minim unsur manusianya, disitulah yang paling besar keikhlasan kepada Allah SWT. Orang ketika dia mengambil air, basuh tangan, bersih dosa tangan. Dimasukkannya air ke mulut, bersih dosa mulut. Dimasukkannya air ke hidung, bersih dosa hidung. Dibasuhkannya air itu ke muka, bersih dosa mata. Ketika disiramkannya air ke tangan sampai ke siku, keluar dosa-dosa sampai ke ujung jari. Begitu air disapukan ke kepala, ke telinga, keluar dosa isi otak kepala sampai ke lubang telinga. Ketika air disiramkan ke kaki, keluar dosa dari celah-celah kaki. Setelah itu dia menghadap ke kiblat, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Suci bersih. Wa ja'alni min ibadikas shalihin. Masuk dalam golongan hamba yang soleh.
masuk ke dalam masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat subuh, sholat berzikir. Keluar masjid, coba tengok doanya. Allahumma ufirli zunubi. Ya Allah, ampuni dosaku. Dosa apa lagi? Hujan. Dosa apa lagi? Padahal wudhu tadi sudah bersih dosa. Masuk ke dalam masjid, sholat sunat, sholat wajib, sholat sunat, sudah bersih dosa. Istighfar habis itu pas mau keluar masjid, ampuni dosaku. Dosa apa lagi? Dosa tak ikhlas. Yang imam tak ikhlas, kata dia suara dia yang paling bagus. Memang paling bagus. Kalau tak bagus takkan dia lulus jadi imam. Fit and proper test. Yang ceramah tak ikhlas, dia yang paling hebat. Nama sampai 1 meter, profesor, doktor, datuk, Sri Ulama, Setia Negara, LCMA, DS, entah apa-apa gitu orang. Itulah yang berbisik-bisik di dalam yang kita mintakan supaya Allah mengampuni. Allahumma firli zunubi, ampunkan dosaku. Setelah minta ampun dosa, barulah minta doa. Waftahli abwaaba rahmatik, waftahli abwaaba fadlik, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu, bukakan untukku pintu-pintu rezeki. Karena Allah tidak akan memberikan kabul doa sebelum dosa-dosa bersih. Kita kalau masuk masjid ini, setelah sampai di masjid, mana ada dosa judi, mana ada dosa zina, mana ada dosa korupsi, tak ada. Lalu dosa apa yang kita mintakan keluar dari masjid? Dosa riya, dosa tak ikhlas. Makanya dalam Quran, dalam surat An-Nahl ayat 66, di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala, mim baini farsin wa damin. Farsin kotoran, damin darah. Ini kotoran, ini darah. Antara kotoran dan darah keluarlah air. Air itu keluar sifatnya khalisan. Khalisan artinya ikhlas. Bisa pula keluar air ikhlas dari kotoran dan darah. Air yang disebut air ikhlas itu adalah air susu kambing. Kenapa disebut air susu kambing itu air ikhlas? Karena dia tidak terpengaruh, tidak ternoda, tidak terkontaminasi oleh kotoran dan darah. Kalaulah air susu kambing itu terkontaminasi oleh kotoran, maka warna air susu kambing itu hitam, warna tai kambing. Kalaulah air susu kambing itu terpengaruh, ternoda, terkontaminasi oleh darah, maka air susu kambing itu menjadi merah. Tapi bisa dia keluar tidak merah, tidak hitam, tapi putih, bersih, murni, tulus. Itulah maka air susu kambing itu disebut dengan air ikhlas. Ini jadi alasan untuk jamaah yang suka minum air susu kambing. Kenapa kau minum ini tak minum kopi? Biar lebih ikhlas, kata Ustaz Somad tadi malam kajiannya. Tak terpengaruh dia dengan cakap orang, tak terpengaruh dengan caci maki orang, tak terpengaruh dengan balasan orang. Tapi mencakapkannya aja senang, mengamalkannya susah. Karena susah itulah maka pembahasan ikhlas tak pernah selesai. Tadi malam berapa orang kalian datang membahas iktikaf itu? Ada Maulana Farhan, ada Ustadz Muhammad Mukhlisin, ada Ustadz Roni, ada Ustadz Dr. Khair Kusairi, ada Ustadz macam-macam. Semua hadir. Ada Ustadz Al-Nob. Apa yang kalian bahas tadi malam? Masalah ikhlas. Apa ikhlas itu dibahas lagi? Udah putus kaji. Karena sampai hari ini kita belum ikhlas. Sampai hari ini kita belum lagi tulus murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang ikhlas itu disebut mukhlasin, bukan mukhlisin. Mukhlis orang ikhlas, mukhlas orang yang dijadikan Allah ta'ala menjadi ikhlas. Karena sesungguhnya kita ikhlas itu pun bukan karena kita. Jadi kalau kita mengatakan aku ini ikhlas karena aku, maka sesungguhnya kita tidak ikhlas. Karena masih ada keakuan, masih ada kesayaan, masih ada keanaan,
Orang yang selalu mengatakan ana, maka orang Arab menyebutnya ananiyah. Ananiyah, keakuan, kesayaan, keegoan. Maka kita selalu mengatakan lillahi ta'ala. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shawma ghadin ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Makanya niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kenapa niat itu lebih baik daripada amal? Karena niat tidak bisa dirusak oleh manusia, karena manusia tak bisa menengok niat. Karena niat hanya ada dalam hati manusia. Tegak, rukuk, sujud bisa dikomen oleh orang. Tegaknya lama, ayatnya panjang. Rukuknya lama, tasbihnya banyak. Duduknya lama, zikirnya banyak. Pengajiannya lama, ayatnya banyak, suaranya menggelegar. Tapi niat tak bisa. Itulah mengapa pembahasan niat paling panjang dan dikaitkan dengan ikhlas. Tapi Pak Ustadz, niat itu bisa kita dengar. Nawaitu shawma ghadin, itu bukan niat, itu talaffuz bin niat, melafazkan niat. Lafazkan niat dalam mazhab Syafi'i untuk merubah, untuk menjaga supaya hati tak rusak, tak berubah. Niat itu di dalam, tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf, tak nampak. Itulah makanya niat itu tak bisa dirusak oleh setan. Kenapa? Maka kita selalu disuruh untuk meluruskan, membersihkan niat. Karena niatlah yang paling bersih, paling suci. Berapa banyak orang tak sempat beramal tapi tetap dapat pahala. Orang biasa disebut bersedekah, tapi ada orang yang disebut diberi sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidur malam berniat dia tidurnya itu untuk ibadah, lalu kemudian dia berniat nanti malam dia mau bangun tahajud, tidur dia sampai azan subuh, maka tidurnya itu adalah sedekah dari Allah. Kenapa? Karena gara-gara niat, sudah sampai niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Berniat dia mau tahajud malam ini, tidur dia sampai azan subuh baru terbangun, maka dapat dia dua, tahajudnya dapat dan tidurnya itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali-sekali jangan tiap malam. Jadi sesungguhnya program kita ini adalah program bagaimana merasakan jauh-jauh datang dari rumah tah mana-mana sampai kemari. 12 masjid sampai setahun ini program iktikaf mabit bersama Ustadz-Ustadz YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lalu kemudian merasakan bagaimana amal minim tak terlalu dilihat orang banyak. Dari tempat tinggal kita sampai kemari tadi tak ada rumah yang terbuka. Kalau ada rumah yang terbuka, dua kemungkinan. Pertama, lupa mengunci atau baru kemasukan maling, na'udzubillah. Dari rumah sampai kemari tadi tak ada orang menengok, tak ada orang melihat, tak ada orang memuji, tak ada orang mencaci maki. Maka meminimkan pengaruh kemanusiaan. Maka sesungguhnya hidup ini adalah ikhlas, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi itu kalau kita lihat, Allah taala ingin memurnikan dia. Nabi Muhammad SAW dimurnikan Allah sampai tak ada pengaruh apapun. Khawatir ada pengaruh ayahnya, meninggal ayahnya umur 2 bulan dalam kandungan. Walamma tamma min hablihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. 2 bulan dalam perut emaknya, meninggal ayahnya Abdullah di Al-Madinah Al-Munawwarah. Khawatir masuk pengaruh emaknya, meninggal pula emaknya, ditarik Allah Subhanahu wa taala. Khawatir pengaruh gurunya, dikhawatirkan terpengaruh oleh guru, dibuat Allah taala dia buta huruf, tak bisa menulis, tak bisa membaca. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah yang mengutus seorang nabi yang buta huruf, tak bisa tulis baca, di tengah masyarakat yang tak bisa tulis baca. Apa yang diinginkan Allah SWT? Supaya dia murni, ikhlas, tak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam besar di istana Fir'aun. Kasih sayang ibu angkat Asia yang menemukannya saat mandi di sungai Nil. Lalu kemudian pula seganlah masyarakat Mesir kepada dia, karena dia dibesarkan di tengah istana Fir'aun yang megah, yang cantik, yang indah.
Bagaimana cara Allah Ta'ala membersihkan hati Musa supaya tak tergantung kepada makhluk, tak terikat kepada manusia? Dilihatnya dua orang yang sedang berkelahi antara penduduk Mesir dengan orang Yahudi Bani Israel. Fawakazahu Musa, Nabi Musa melerai. Dipisahnya, jangan kalian berkelahi kata Nabi Musa, tapi degil orang itu, ditinjunya salah satu, mati. Saking kuatnya tenaga Nabi Musa itu, ditinjunya mati. Kita berapa kali meninju orang sakit pun tidak. Nabi Musa alaihissalam luar biasa. Sebenarnya skenario Allah supaya Musa ini lepas daripada keterikatan makhluk, tak terikat dengan Asia, tak terikat dengan Firaun, tak terikat dengan istana megah. Bersandarlah dia sebatang pokok kayu. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, sampai di atas sama Jibril sama Burak, ditengoknya ada pokok kayu hijau di bawah. Jibril, pokok kayu apa tuh? Di samping pokok kayu itulah dulu Nabi Musa alaihissalam bersandar. Apa pentingnya pokok kayu itu? Kenapa tak pokok kayu yang lain? Kenapa tak waktu Isra Mi'raj itu? Jibril, apa itu? Itulah pokok-pokok sawit Riau yang akan, tak ada. Padahal itu yang menghasilkan orang bisa pergi haji dan lain sebagainya. Kenapa pokok kayu itu? Karena pokok kayu itulah yang menjadi saksi keikhlasan Nabi Musa alaihissalam. Saat itu dia tak bergantung kepada apa-apa. Jadi sesungguhnya ketika kita sedang dicaci maki orang, ketika kita sedang disumpah serapah orang, pada saat itulah kita amat sangat berada dalam keikhlasan yang luar biasa. Seorang wali Allah ditanya, kapanlah engkau paling dekat dengan Allah? Waktu aku naik ke atas kapal. Terus di atas kapal itu tiba-tiba orang yang punya kapal tempat aku menumpang itu menempelengku. Pada saat dia tempeleng aku, semua mata tertuju kepada aku, merasa kasihan. Dan saat itulah aku merasa tak punya harga diri. Disitulah aku merasakan hanya bergantung kepada Allah saja. Disitulah tingkat keikhlasanku yang paling tinggi. Jadi wali-wali Allah dulu tidak melihatkan dirinya, tak pula senang dijuluki, dipuja-puji. Justru mereka merendahkan dirinya. Pada saat diri itu rendah, hina, dicaci maki, disumpah serapah, tak ada tempat bergantung kepada Allah, disitulah tingkat keikhlasan yang paling tinggi. Saya kalau sedang berada bersama para asatis, pandang ke kiri, asatis, lihat ke kanan, asatis, tengok jamaah pakai jaket Yayasan Tabung Wakaf baru pula tuh. Itu merasa sedang tinggi. Tapi ketika sedang dicaci maki, dihina orang, tak ada jamaah, sedang berada sendirian, tak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah, disitulah merasakan bahwa betul-betul kita ini tak ada daya, tak ada upaya, tak ada apa-apa. Betul-betul macam langau kata orang Melayu, macam lalat, macam setengah sayap nyamuk, tak berdaya apa-apa. Kal mayyit baina ma yaghsiluhu, seperti mayat di tengah orang yang memandikannya. Macam mana mayat itu ketika sedang dimandikan orang? Tangannya dibengkokkan, hidungnya dikorek, telinganya. Sepanjang perjalanan bapak-bapak yang pernah penyelenggaraan jenazah di daerah Masjid Ar-Rahman 50 nih, ada tak mayat nih pernah melawan? Tak ada. Begitulah orang yang ikhlas itu, tak melawan daya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Maulana memberikan contoh macam orang tidur yang amat sangat lelap sampai tak sadar dia lagi apa yang dicakapkan kawannya. Kalau masih sadar yang dicakapkan kawan, belum tidur. Yang lebih dalam ikhlasnya adalah sampai tak sadar dia apa yang dikatakan ustaz. Nah, itulah yang paling ikhlas. Sampai tak berpengaruh bagi dia apa yang dia ada di dunia ini, tak berpengaruh sama sekali. Tarkul amali li ajlin nas riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi beramal, tak jadi pakai sorban, tak jadi pakai jubah karena takut dipuji orang, dia. Jadi bapak silakan pakai sorban, silakan pakai jubah putih, silakan. Karena beramal tak pandang apa cakap manusia, Allah SWT.
Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena manusia syirik. Jadi kalau begitu mana? Berilmu, luruskan. Jadi banyak juga orang mengaku ikhlas tapi tak berilmu, sesat dan menyesatkan. Pak Haji kenapa tak pernah ke masjid? Saya takut Pak Ustadz, kalau saya ke masjid dipuji orang, riak saya. Jahil, bukan ikhlas ini orang. Jahil, bodoh, karena tak berilmu. Jadi pahami ilmunya, kenali Allah dengan baik. Siapa Allah itu? Allahu la ilaha illa huwa. Hidup dia bukan hidup. Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia sekedar hidup saja tak mengatur kita? Al-Qayyum, dia mengatur semua makhluk. Apa punya dia? Aku punya ini, punya ini, punya ini. Allah itu punya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada tak yang bisa menolong kalau Allah tak mengizinkan? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tahu tak dia apa yang berbisik-bisik di dalam? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Kuasa dia. Gubernur, bupati, wali kota, presiden berkuasa. Dia berkuasa. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Sulit tak dia mengatur makhluk-makhluk? Berapa ranting kayu yang patah, berapa daun kuning yang jatuh, berapa anak ayam yang menetas. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itulah maka ayat kursi puncak daripada tauhid. Orang yang membaca ayat kursi dijauhi setan. Kenapa? Karena orang sampai pada puncak tauhid, tak dipedulikannya lagi setan, tak dipedulikannya lagi iblis, tak dipedulikannya lagi caci maki manusia. Aku heran juga menengok kau ni. Bolak-balik kami caci maki, kenapa kau tak peduli? Jangankan kau, Tuhan kau pun kami tak peduli. Siapa Tuhan kau? Iblis. Kau kan menyembah iblis lah. Oleh sebab itu, menghilangkan ini semua sampai tak ada yang lain kecuali hanya Allah adalah puncak daripada tauhid. Kalau sudah betul pokok tauhidnya, pasti dia akan berbuah. Buahnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, la ma'buda bihaqqin illallah. Tak ada yang disembah kecuali hanya Allah saja. Level bawah. Naik ke atas itu, la mahbuba bihaqqin illallah. Tak ada yang dicinta kecuali hanya Allah. Kalaupun cinta kepada anak itu juga karena Allah, supaya dia menjadi anak soleh dan solihah. Dimasukkan dia ke sekolah tahfiz Quran pondok pesantren. Cinta kepada sahabat kawan pun juga karena Allah. Karena Allah yang menyuruh supaya kita nasihat menasihati, mengajak itikaf bersama, mengajak baca Quran bersama, mengajak zikir bersama, mengajak muhasabah bersama. Cinta kepada harta pun mencari harta juga karena Allah, supaya kalau dapat duit bisa berwakaf, bisa berinfak, bersedekah. Jadi ujung-ujungnya karena Allah. La mahbuba bihaqqin illallah. Tak ada yang betul-betul dicintai kecuali kepada Allah. Sampai pada puncaknya, la maujuda bihaqqin illallah. Tak ada yang wujud, sebenar wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang nomor 3 ini mesti hati-hati betul. Banyak juga orang yang terpeleset, akhirnya mengatakan semua yang wujud ini Allah. Nauzubillah, bukan itu maksudnya. Tidak ada yang wujud sebenar-benar wujud kecuali wujud Allah Subhanahu wa taala. Wujud kita ini hanya bayang-bayang. Wujud kita ini hanyalah ilusi semata. Karena sampai masanya wujud kita ini hilang. Dulu almarhum Bapak Pulan kalau saya ceramah di sini duduknya selalu di sebelah kiri. Wujud dia dulu, wujud dia. Mana dia sekarang? Tak wujud lagi. Dulu ada ibu-ibu kalau saya ceramah di sini dia di belakang tirai itu. Memanglah perempuan di belakang tirai tak mungkin. Dulu mana dia? Wujud. Jangankan wujud kita, jangankan wujud benda, semua berubah. Dulu saya kalau ceramah di sini mejanya tinggi, sekarang rendah udah. Wujud mana wujud tiang? Wujud bisa berubah, tapi Allah Subhanahu wa taala tak mengalami perubahan. Kalau dia berubah berarti dia makhluk, sedangkan dia mukhalafatuhu lil hawadits. Jadi apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani dalam hidup ini sebenarnya untuk menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bapak punya anak, anaknya mati, anaknya meninggal, Allah ingin bapak menjadi orang yang bertauhid, buah daripada tauhid bapak menjadi ikhlas. Kalau ada ibu yang rezekinya disempitkan Allah untuk sementara, maka sesungguhnya Allah ingin menguji apakah kira-kira ketika ku lapangkan rezekimu sama dengan responmu ketika ku sempitkan rezekimu.
Jadi semuanya kalau dibalikkan kepada Allah, orang menjadi kuat tauhidnya dan dia akan menjadi ikhlas. Itulah maka ujian terberat dalam hidup ini adalah mati. Dan ketika mati orang mesti membalikkannya kepada Allah. Kalimat itu disebut dengan kalimat tarji', diambil dari kata raja'a. Raja'a membalikkan, tarji' membalikkan, mengembalikan kepada Allah. Makanya ketika dia datang, alladzina idza asabatuhum musibah qalu, apa yang keluar dari mulut mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini tak ada apa-apanya, tak ada daya upaya. Cuman kadang kan kalimat itu hanya sampai di ujung lidah, di tepi bibir, di ujung mulut, lipstik pemanis saja. Ini rumah megah dengan mobil jabatan nih Pak. Ini titipan Allah semua Pak Ustaz. Saya ini tak ada apa-apanya Pak Ustaz. Tapi begitu hilang stres gila. Kalau memang betul tak ada apa-apanya, sama macam tukang-tukang parkir. Tukang parkir tuh kalau kita tanya, ini mobil siapa Pak? Ini mobil pejabat, ini mobil gubernur, ini mobil sekda, ini mobil bupati. Saya tak ada apa-apanya. Ketika diambil mereka, dia juga tak marah. Karena dia memang merasa itu bukan punya dia. Jadi kalau mau belajar ikhlas, seringlah bercerita dengan tukang parkir. Karena kita ini sesungguhnya hidup ini sama. Hanya sekedar dititipkan Allah sementara, lalu kemudian buahnya adalah keikhlasan sampai tak berpengaruh, tak berefek apa yang ada ini kepada diri kita, kepada hati kita. Dia hanya sampai di ujung tangan, dia hanya sampai di tanda tangan, dia hanya sampai di cap jempol, tapi tak sampai masuk ke dalam hati. Kalau sampai masuk ke dalam hati, maka rusaklah tauhid kita kepada Allah. La mahbuba la mawjuda bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Waktu saya habis sampai 4.40. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.